Mbak tenangin diri Mbak dulu. Tarik nafas. Banyak-banyak istighfar, Mbak. Istighfar. Doa. Astagfirullahaladzim. Loh ini kan calon suami Mbak. Keluar nggak? Mas, pelan-pelan dong Mas. Ya Allah, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Mas. Kamu apa-apaan sih? Hah? Mas jangan kasar dong sama cewek, Mas. Diam. Bukan maksudnya begitu. Ini nggak boleh begitu. Apaan lu? Ini urusan gue. Bukan begitu. Cuman Mas sama cewek nggak boleh kasar kayak begitu dong. Iya, Mas, tapi jangan kasar. Tuh tangan. Dengar dulu. Bisa nggak, Mas? Aku dapat kabar dari Asti. Hah? Kamu ribut sama mama bapak di rumah. Emang benar kenapa sih, Mas? Itu salah lu. Mas nggak boleh kasar. Gimana pun juga ini kan perempuan. Terus mau lu apa? Hah? Ini urusan gue. Gue nggak mau apa-apa, Gua udah Bang. bilang, ini bukan urusan berdua ya. Iya, cuman kasihan nggak sama begini gua sama dia. caranya. Iya, tahu. Bang, bukan Pulang, begini caranya. Ini kan perempuan. Ya Allah, Mas. Ayo pulang. Jangan Mas. kasar dong, Mas. Udah diam. Mbak. Naik. Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, Mas. Oh, Awas, ini awas, kamera awas. apaan sih? Tolong dong. Awas, hati-hati. Awas. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, calon suami kok bisa kayak begitu sih? Kasar banget sih, ya Jadi calon Allah. suami aja kayak gitu. Astagfirullahaladzim, kaget banget gue tadi waktu diketuk. Astagfirullah. Pasti ada sesuatu yang ditutup-tutupin deh. Tadi denger nggak sih pas calon suaminya ngomong? Aneh kan obrolannya? Kayak calon suaminya tuh kayak nggak terima banget gitu kan si Mbak Rinanya ketemuan sama orang tuanya. Iya, terus perasaan setiap kita ketemu orang tuanya dia tuh nggak ada loh, Yul. Nggak tahu nih, ya Allah. Ini Kok dia sebenarnya bisa ada tahu apa kayak sih? gitu? Ini beneran aneh banget nih. Astagfirullahaladzim, kasar banget. Aduh, ya udahlah. Gimana nih? Balik kantor? Ya udah balik kantor aja sekarang. Mbak Rinanya juga kan udah dibawa pulang sama calon suaminya. Gue bener khawatir banget nih. Kalau sumpah. nggak gini deh, yuk. Ntar gue coba hubungin Mbak Rina, tapi besok aja kali ya. Takutnya sekarang mereka masih bareng terus malah jadi permasalahan baru kalau gue ngubungin dia. Gue setuju tuh. Ntar Kita kasih kita waktu nggak- dulu aja ya. Iya, ya udah balik kantor aja lah. Yuk. Jadi. Ya udah. Mas Bas, ayo Mas Bas. Balik semuanya yuk. Astagfirullahaladzim. Fatih duluan. Yuk. Ayo Mas Bas, ayo. Ini aku maunya desainnya kayak gini ya, Pak. Nah, kayak ini bagus sudah kayak gini. Mbak, Nanti warnanya jangan terlalu mencolok ya, Pak ya. Ini kira-kira berapa hari, Pak, selesainya? Ya kira-kira 1 minggu deh kalau nggak banyak revisi ya. Coba diakurin dulu sama kakaknya. Udah deh. Udah ya. Makasih ya, Pak. makasih Pak. Assalamualaikum. Duduk dulu deh. Mbak, kira-kira emang Mas Gali setuju sama desain yang tadi Mbak bikin? Iya kan, Mas Gali kan sudah sibuk kerja tuh. Jadi semua ya keputusan saya sih, Mbak. Cuman Mbaknya udah ngobrol bener nih sama Mas Galinya. Sudah sih, dia semua serahkan ke saya aja. Udah yakin aja diserahin sama bapaknya ya. Tapi Mbak udah dapat restu dari Bapak Mbak. Restu sih udah ya, cuman papa saya tuh dari kemarin tuh sudah janji. Dia janji sudah mau kasih saya uang untuk pernikahan saya, mau bantu saya. Nah, jadi itu yang saya sekarang ini kepusingan, pusing banget saya. Pokoknya saya udah nggak tahu mau buat apa, karena kan papa saya sudah janji. Jadi uang-uang itu tuh buat apa aja sih Mbak? Itu kan uang untuk pernikahan saya, Mbak, buat undangan, buat catering, buat biaya pernikahan semuanya. Karena kan itu uang warisan saya juga, Mbak, dari ibu saya. Iya, maksudnya itu hak Mbak sih. Ya itu hak saya dong. Ya kita ngerti. Cuman gimana ya? Ini dari keluarga Mbak bener-bener nggak ada yang mau ngebantu, maksudnya menalangi dulu gitu.
Bukan masalah nggak mau menalangi, cuman masalahnya kan papa saya sudah janji sama saya mau kasihkan uang buat saya, tapi sampai detik ini sepeser pun papa saya nggak ada kasih. Saya juga bingung, ada apa dengan papa saya? Sampai detik ini saya pun nggak bisa hubungin papa saya. Astagfirullahaladzim. Kalau dari pihak keluarganya Mas Galih gimana? Iya, memang nggak ada yang mau bantu. Bentar deh Mbak, ngomongin tentang Mas Galih, itu kasus yang kemarin tuh gimana itu yang sempat berantem itu ya kan? Kita sampai lihat Mbak ditarik-tarik gitu kan, gimana itu Mbak? Ya Gak apa-apa kan? sebenarnya sih saya kesel sih ya, marah juga saya sama Mas Galih. Tapi mau apa lagi? Kan nggak mungkin dong kalau kita mau batalin pernikahan. Kan hari H juga sudah dekat. Dan juga biaya pernikahan juga Mas kan tahu, Mbak juga tahu biaya pernikahan sekarang nggak murah, mahal. Biaya gedung lah, biaya catering lah, Iya. undangan lah. Cuman beneran Pusing kan saya. apa maksudnya? Karena kasus kemarin nggak ada konflik yang berkepanjangan kan sama Mas Galihnya. Soalnya takutnya Mbak udah planning banyak hal terus tiba-tiba Ribut besar kayak kemarin. iya. Enggak sih, nggak ada masalah apa-apa sih. Udah baik kok masalah kemarin. Sebenarnya kemarin Mas Galih itu cuma emosi aja. Dia orangnya baik kok Mas. Ya, syukurlah ya kalau nggak ada masalah sama Mas Galihnya. Jangan sampai ribut lagi persiapan pernikahan juga kan. Ya udah ya, mending apa? Kita balik mobil aja. Kita ngobrolin di mobil aja. Lanjutin. Itu kan papa deh. Itu bukannya Papa Mbak? Itu kayaknya papa aku deh. Itu beneran Papa Mbak kan? Iya kayaknya beneran deh, kelihatan deh. Tuh kan bener kan tuh papa aku. Itu papa aku. Mbak, Pa! Papa! Mbak, ya Allah. Papa! Pa! Papa kenapa naik angkot, Pa? Kenapa naik angkot, Pa? Kenapa sih? Dara sama Mia kemana, Pa? Mobil kemana? Kenapa Papa nggak diantarin, Pa? Mbak, pelan-pelan dulu, Mbak. Pak, kenapa sih, Pak? Pa! Pak. Kenapa Papa nggak mau ngomong sama aku? Kok Papa tega banget sih, Pa? Pak. Pak, kenapa sih, Pak? Papa kenapa sih, Pa? Pak, bentar deh, Pak. Ngomong baik-baik dulu deh, Pak. Ada apa sih, Pak? Papa kenapa, Pa? Kenapa sih Papa tega banget sama aku, Pa? Kenapa sih, Pa? Aku kan anak kandung Papa. Pak, Bapak kenapa naik angkot sih, Pak? Dara sama Mia kemana? Sudah. Saya mohon dengan sangat Anda tidak usah mencampuri urusan saya. Cukup antara saya sendiri. Saya sudah lama menderita. Ya. Tapi Sudah, kan saya Bapak mau janji, pulang ke Pak. rumah. Tapi kan Bapak janji. Kamu dengan ini kamu bawa Bapak mau siapa-siapa bantu ini? pernikahan saya kan, Ini Pak? semuanya dengan siapa kamu bawa? Tolonglah kamu jangan apa-apa lagi. Kalau mau datang, datang aja. Iya, tapi kan Baik-baik. saya bawa, khawatir, Pak. jangan Saya bawa khawatir orang. lihat Bapak jalan sendiri kayak gini, Jangan Pak. bawa Saya orang. khawatir. Ya sudah. Dara sama Mia Pak, kemana sih, Pak? Kemarin kan Sudah, Bapak sudah. baru beli Mbak, mobil, Pak. Itu Sekarang uang saya nggak nikahan bisa saya banyak kan, berpikir. Pak? Itu uang pernikahan saya kan, Mbak, Pak? udah dikasih, Mbak dikasih jalan aja, Mbak. Udah, Mbak. Pak, biar sini, Pak. Rina anterin ya, Pak. Pak. Ya. Rina khawatir, Pak. Rina khawatir sama Bapak. Jangan. Bapak pulang sama Di Rina, tengah Pak, jalan ya. lagi, ya Allah, Mbak, Bapak pulang tolong sama dong, Rina, Mbak. ya. Saya akan tunangkan. Setiap mau ketemu saya bawa orang. Apa? Pak, Rina tuh cuma mau ngobrol Sudah, sama sudah. Bapak, Sekarang Pak. sama Pak. Mbak Rina. Udah, Mbak Rina. Masalah urusanmu. Dari hati ke hati, Pak. Mbak Rina. Pak, dengerin Rina dulu, Pak. Dengerin Rina dulu. Loh, ini bukannya Mbak? Kenapa sih, lah? Ini kan bapak gua. Astagfirullahaladzim.
Lu kemarin-kemarin kemana aja ya? Lu nggak pernah lu peduli sama bapak ya? Iya, tapi kan itu gara-gara kalian yang merampas bapak gue dari gue. Astagfirullahaladzim, Mbak. Lu introspeksi diri lu Sekarang sendiri begini. Saya ambil alih aja. Dasar lu ya. Pak, Enggak, lu nggak ada urusan. Ini bapak, ini papa saya. ini gimana papa sih? saya. Astagfirullahaladzim, Mbak Rina bingung deh. juga, Mbak. Kemarin lu kemana aja, ha? Kemana aja karena apa? Karena kalian yang menutup komunikasi dengan saya dan bapak saya. Peduli sama bapak lu sekarang ya. Sekarang begini. Kalau mau berdamai, nanti datang ke rumah yang baik-baik. Caranya bukan begini. Udah Pak, Bapak nggak usah peduli ya Pak. Astagfirullahaladzim. Dengar dulu Pak. Mbak, ini cuma pengen ngobrol baik-baik, Mbak. Ya Allah, Mbak. Mbak, ini mau ketemu ayahnya aja. Mbak, Mbak, Mbak. Mbak Rina. Ya Allah, Mbak. Mbak, Astagfirullahaladzim. Mbak. Mbak, Astagfirullahaladzim. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Astagfirullahaladzim. Pak, Udah, jangan Mbak. tinggalin Rina Pak. Mbak Rina istighfar, Mbak. Mbak, ya Allah. Mbak, istighfar. Mario. Pat, lihat ini apaan? Apaan? Ini jatuh dari mobil tadi nih. Yang bener. Serius? Udah di situ kali. Enggak, gue lihat Ngapain tadi. ambil? Gue ngeliat makanya gue ambil. Tuh kan kalian lihat sendiri kan. Aku dihalang-halangin tuh sama saudara-saudara tiri aku untuk ketemu papa aku. Apa hubungannya sama air ini, Mbak? Apa hubungannya? Ini air apaan nih? Ini cuma tulisan untuk dicampur ke air minum, itu aja, Mbak. Apa hubungannya sama saudara Mbak? Enggak, ini cuma air biasa. Yakin dia tadi jatuh dari mobil tadi? Serius, gue ngeliat makanya gue ambil. Ini punya saudaranya Mbak Rina maksudnya? Ini air biasa. Apaan ini Mbak? Tapi kok tulisannya untuk dicampur ke air minum sih? Jangan-jangan. Yo nggak mungkin. Masa sih yo nggak mungkin? Ini air apaan sih Mas? Udah, Mbak. coba lihat, Mbak. Bentar. Ya, bentar, Mbak. Udah daripada mikir aneh-aneh nanti mbaknya mending ini dibuang aja. Jangan Mbak, loh, jangan. loh, Ini Mbak. kan bisa jadi barang bukti. Bukti buat apa? Bukan begitu maksudnya, Mbak. Biar nggak fitnah. Fitnah apaan? Ini Iya, memang Mbak. kenyataan Mending kok. gini Bukan nih, Mbak. begitu. Biar nggak jadi fitnah, biar Mbak juga nggak mikir aneh-aneh. Udah ini dibuang Mbak. aja. Mbak dengerin kita Mbak. ya. Kali ini Mbak dengerin kita. Oke? Saya sama. Iya kan, enggak dikil. Takutnya malah jadi fitnah. Bayar. Iya. Kita beli mobil aja. Ya udah balik. Apa? Hah? Belum. Pak? Eh, Ada apa sih data-data? Kamu mau cari papa, Bu. Papa kamu di rumah sakit. Ya Allah, papa sakit, Bu. Ya, memang kamu tahu papa sakit. Astagfirullahaladzim. Papa sakit. Kamu kan gak pernah peduli papa kamu. Ini juga ada apa nih? apa? Bu, Ibu. Pergi. Ibu. Papa sakit apa sih, Bu? Kamu gak perlu tahu papa sakit apa. Bu, Mbak Rina kesini mau nyari ayahnya, Bu. Bu, gak perlu tahu, gak perlu tahu. Kamu gak perlu datang ke rumah sakit. Kamu pergi. Bu. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Iya, Ibu. Astagfirullahaladzim. Bu, ini masih rumahnya Rina loh, Bu. Pergi. Astagfirullah. Tidak, Bu. Rina kan anak kandung kamu. Astagfirullahaladzim. Iya, Ibu. Iya. Bu, Ibu dengerin dulu. Ini kan anak kandungnya dan dia mau ketemu sama papa. Ya, tapi papanya lagi sakit. Izinkan kalian mengerti nggak sih? Ya nanti kalau papa sudah sembuh, ibu yang kasih kabar ke kamu. Pergi. Iya, Bu. Mbak Rina udah ayo pulang. Iya. Ganggu rumah saya ya. Mbak Rina. Iya, Bu. Rina mau ketemu papa. Rina. Mbak Rina udah lah. Astagfirullahaladzim, Mbak, udah dong, Mbak. Kamu ada durhaka sama papa kamu ya? Tidak. Mbak. Pergi tidak. Saya Mbak tidak Rina. menerima. Pergi. Mbak. Rina mau ketemu papa. Pergi. Tidak. Mbak. Pergi. Mbak Rina. Pergi. Istighfar deh, Mbak Rina. Bawa pergi semuanya pergi. Jangan ganggu saya. Ini mau dilihatin orang mana
Mbak, udah. Astagfirullahaladzim. Ah, Mbak, aduh, Mbak. Saya mau ketemu Papa, Bu. Bu Mario. Mbak. Mbak Mario sabar ya. Aduh ya Allah. Ini adalah sebuah pengakuan seorang hamba yang sebenarnya tidak layak untuk masuk ke dalam surga mengingat amal kita yang sedikit. Dan juga tidak sanggup masuk ke dalam neraka karena neraka itu adalah merupakan satu tempat yang paling buruk. Akhirnya ini adalah merupakan satu pengakuan kelemahan setiap hamba. Bahwa setiap hamba adalah seorang yang dhaif, yang lemah, yang tidak tertutup untuk melakukan kesalahan. Namun manusia yang terbaik adalah bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah. Yang terbaik adalah saat seseorang itu bersalah, kemudian dia mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada hubungannya dengan manusia yang lain, apabila dia melakukan kezaliman, entah menganiaya orang, mengambil hartanya, memukul, atau kezaliman-kezaliman yang lain, adalah kemudian dia datang meminta maaf. Kemudian datang meminta pengampunan. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni apabila orang yang kita aniaya sudah memberikan ampunan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita adalah menjadi orang yang sensitif akan kesalahan kita. Bukan menjadi orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. Sebagaimana pepatah, kadang-kadang gajah di pelupuk mata kita tidak tampak. Tapi kita melihat semut di kejauhan sana, kita segera mencari kesalahan itu. Yang terbaik adalah introspeksi diri, cari kesalahan kita sendiri dan kemudian minta maaf, minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada manusia yang kezaliman itu kita berikan kepada mereka atau hartanya kita ambil dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang hidup dalam keadaan yang baik dan kita pun harus mengingat bahwasanya hakul adami, hak anak Adam yang kita langgar nanti pada hari kiamat akan dituntut kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tahu, menjadi orang yang sadar, tidak ada manusia tanpa dosa dan kesalahan. Tapi yang terbaik adalah kalau kemudian memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.